Salam sepak bola. Ya, di video ini gue akan bahas match ya, tentang yang baru tadi berjalan juga pagi tadi. Dan kalau gue bilang match-match yang berjalan tadi pagi nggak berjalan bagus juga, karena ya gue nonton cukup ngantuk juga karena nggak ada yang bagus-bagus amat mainnya. Sementara kalau misalkan yang di hari Jumat pagi itu ada Belanda yang tampilannya ya cukup menarik juga, walaupun lawannya timpang ya, Austria. Oke, kita langsung masuk ke match saja. Untuk Swedia lawan Slovakia nggak begitu penting, cuman Swedia di sini menunjukkan bahwa mereka tampilnya ini lebih Spartan ya, ibarat tampilnya nothing tulus, ibarat ya oke, gue mau lolos juga ke babak selanjutnya dan gue nggak peduli lawan gue siapa, yang penting gue harus menang. Dan di sini mereka tunjukkan sekarang mereka memimpin klasmen untuk Swedia. Nah, untuk Kroasia sama Ceko ya kembali lagi, kalau gue bilang Kroasia ini udah habis generasi emasnya, generasi yang kita lihat mereka tampil leluasa, tampil enak segala macam di Piala Dunia 2018 3 tahun yang lalu. Sedangkan untuk saat ini benar-benar udah habis, hanya sisa-sisanya doang yang masih ada. Dan di sini terlihat generasi tua Kroasia menurun, generasi mudanya belum siap. Jadi yang terjadi adalah tim ini tampil ancur-ancuran. Lawan Ceko di sini tampil dengan determinasi yang cukup tinggi, hanya mengandalkan satu pemain, Patrick Schick doang. Kroasia nggak bisa berbuat banyak. Ya, feeling gue Kroasia ini dengan tabungan 1 poin di tinggal 1 laga, feeling gue nggak lolos Kroasia. Oke. Lalu Inggris lawan Scotland. Nah, ini partai yang di atas kertas sebenarnya menyajikan rivalitas klasik yang cukup seru, di mana dua tim Britania Raya bertemu. Namun yang terjadi sepanjang 90 menit adalah ibarat minum kopi aja di warung. Kenapa? Ya karena selama 90 menit ngantuk sekali. Shot on target pun hanya tersisa 1-2, Inggris 1, Scotland 2. Possession 60-40, dan ini menunjukkan bahwa selama 90 menit Inggris ini hanya bermain di tempat sendiri, kebanyakan dribble sendiri. Ya, jelek banget mainnya. Dan di sini orang lihat kalau misalkan ya Grealish main bagus, bla bla bla, gue bilang segala macam. Di sini kelihatan kan Grealish dikasih main lawan Scotland aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dia lakukan adalah apa? Dribbling nggak jelas ya. Harry Kane lagi nggak bagus mainnya, Rashford pun sama, Sterling nggak kelihatan 90 menit, nggak tahu dia mau ngapain. Foden ini kan penyerang yang beroperasi di sayap, di bagian apa, di sayap kanan, alias penyerang kanan, bukan sayap kanan. Sedangkan di Inggris ini dia diposisikan sebagai sayap kanan, dan yang terjadi adalah dia nggak bisa berbuat banyak. Ditambah wingbacknya Inggris siapa? Chris James, main yang banyak otot doang ya. Kalau gue bilang Inggris lawan Scotland ya ini murni salah siapa ya, pelatih pun nggak bisa disalahkan, karena lu memang punya kualitas pemainnya yang kayak begini, hanya bagus di atas pers, di atas media, bukan bagus secara permainan. Sedangkan untuk secara permainan nggak beda jauh Inggris sama Scotland ya. Cuman kalau misalkan kita bicara grup ya Inggris sudah lolos lah, karena 4 poin tuh udah punya 4 poin dan unggul head to head. Cuman kalau misalkan kita bicara peluang juara untuk Inggris ya berat juga loh. Kenapa? Karena mereka ini nggak punya pola pattern pemain yang jelas, berjalan sendiri-sendiri, individu, nggak punya pola, ditambah kualitas pemainnya yang udah ngedrop. Oke, sekian dulu.